Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Mbak, ganggu waktunya. Nggak Rehatnya. apa-apa. Tadi di jalan ya waktu telepon. Gimana Mbak? Ada yang bisa dibantu? Itu kan ceritanya bulan 12 visaku tanggal 11 itu habis. Nah terus ini kan mau ngurus sendiri ke imigrasi gitu loh Mbak. Gimana caranya, terus syaratnya apa aja gitu, apa harus sekarang ini ke sana, apa nanti kurang seminggu habisnya, apa gimana gitu Mbak? Sampean extend visa ya? Karena nggak bisa jutking itu ya? Kan kemarin 2 kontrak habis, terus renew, terus kan nggak pulang Indo. Nah terus sekarang kan dapat 1 tahun kan habis. Nah terus kan aku tanya ke agent kan katanya itu extend visa gitu. Lah kok nggak minta bantuan agent, kenapa Mbak? Kan majikan yang bayar. Nah kemarin kan pas agent itu ke sana tuh gini ceritanya, itu ngurus paspor visa, aku bilang gitu kan, kata agent tuh bayar katanya gitu 600 gitu. Nah kok banyak amat, aku bilang gitu. Terus aku tanya temen tuh ngomong cuman 230 katanya gitu. Terus ya kalau kamu urus sendiri ke imigrasi ya ngasih 230 kata agent. Halo Mbak maaf, sorry, soalnya tadi bateraiku habis. Sepurane. Terus minta bantuan agent, katanya bayarnya mahal, 600. 600. Terus aku bilang gini, terus itu siapa yang bayar? Aku bilang gitu. Tak tanya sama agent. Ya kamu lah, ibaratnya majikan itu ngasih kamu lesi 500.000 gitu. Nah gitu jawabnya kan saya nggak enak juga di hati gitu. Kok kayak gini ini jawabnya kan gitu. Ya udah tak tanya majikan dulu, aku bilang gitu. Terus aku itu pulang ke rumah, aku ngomong sama majikan, Tuhan kok mahal ya di agent itu 600, aku bilang gitu. Kalau ngurus sendiri katanya 230. Aku bilang ke majikan gitu. Terus kamu bisa nggak Pan, katanya gitu. Ya nanti tak tanya temen dulu, aku bilang gitu. Siapa tahu mosok nggak bisa, aku bilang gitu. Gitu baik. Terus gimana ya, syaratnya gimana, kira-kira susah apa enggak gitu yang sekarang ini gitu. Apa sama kayak di Mbak yang di YouTube itu apa gimana? Sama. Jenengan tinggalnya di mana majikannya? Di majikanku tuh di Samswipo, tapi aku di sini sama si kakeknya di City One Satin. Oh, City One Satin. Terus alamat sesuai kontrak di City One Satin. Alamat sesuai kontrak kayaknya di City One Satin loh Mbak. Oke, gini, untuk proses extend visa itu kan syaratnya semua sama. Jadi kan sampean extend visa karena nggak bisa jutking kan karena COVID-19. Jadi sampean yang perlu disiapkan itu paspor di fotokopi yang bagian depan. Yang ada tak tulisnya, takutnya lupa. Fotokopi paspor bagian depan yang ada foto sampean itu. Paspor bagian depan. Terus sama visa, sampean visa tempel apa elektronik? Visa tempel di paspor, hanya kecil nempel bareng. Visa kecil nempel, oke. Nah itu juga di fotokopi. Terus sama sampean punya Hong Kong ID juga di fotokopi. Terus Hong Kong ID. Kontrak kerja juga di fotokopi. Kontrak kerja. Terus alamatnya nggak pindah kan? Alamat sesuai kontrak kerja itu nggak pindah kan? Enggak pindah. Alamat tetap sama di City One Satin kok. Untuk persyaratan itu, terus sampean harus ngisi formulir 988A. Nanti saya kirim, sampean tinggal fotokopi di print ya.
Formulir 988A. Itu yang sampean yang tanda tangan. Oh, yang tanda tangan. Terus untuk dokumen pendukung dari majikan itu adalah formulir undertaking. Nanti ada formnya, tak kasih, sampai tinggal print, terus majikan tanda tangan. Oh, majikan juga. Itu isi undertaking itu apa aja Mbak? Apa ada ID majikan atau gimana? Ya, Karena kan ada nama majikan, sampingnya nomor KTP majikan, terus bawahnya itu nama sampean, sampingnya itu nomor KTP sampean, baru yang paling bawah itu tanda tangan majikan sesuai kontrak kerja, terus tanggal kapan sampean masukin dokumen, terus nama lengkap majikan sesuai Hongkong ID kontrak. gitu aja. Jadi itu apa yang ngisi itu majikan? Ya, yang ngisi majikan. Yang ngisi majikan. Nanti kalau seandainya sampean bingung, kayaknya saya juga sudah upload cara ngisi formulir undertaking. Apa sekilas ngeliat kemarin. Ya, nanti sampean lihat. Tapi belum tak lihat. Kalau nanti sampean bingung, sampean boleh tanya lagi ke saya kayak gitu. Ya, terus untuk surat pendukung yang terakhir yaitu surat penjamin dari majikan yang menyatakan bahwa sampean itu masih kerja sampai kontrak habis. Nah, dalam waktu 1 tahun sampean harus pulang ke Indonesia, vacation, cuti kayak gitu kan, karena ada kendala COVID-19, makanya untuk sementara tidak pulang dulu kayak gitu. Nah, formulirnya itu kan beda-beda. Saya sebenarnya ada. Nanti kalau majikan mau pakai nggih monggo, kalau majikan mau nulis sendiri juga nggak apa-apa kayak gitu. Kalau enaknya dari sampean aja nggak apa-apa Mbak, soalnya takutnya dia nggak mau ribet gitu, takutnya tinggal dia tanda tangan apa gimana gitu, surat yang penjamin pendukung itu. Oh ya, oke, siap. Jadi nanti saya kirim semua lengkap ya. Jadi formulir 988A saya kirim lewat WA, terus surat undertaking, majikan tanda tangan, sama formulir sama itu surat penjamin. Surat penjamin. Dari majikan itu nanti juga tak kirim kayak gitu. Nanti tinggal sampai print semua sama persyaratan lengkap di fotokopi kayak paspor, Hongkong ID, kontrak kerja itu. Terus ini dokumen majikan ada kalau udah diisi semua di fotokopi juga apa enggak Mbak? Punya majikan nggak perlu di fotokopi. Oh, nggak usah. Yang di fotokopi ya KTP, paspor, visa, Hongkong ID, kontrak kerja. Ya. Terus itu tadi. Iya, yang punya majikan nggak perlu di fotokopi, tinggal di print aja, suruh majikan tanda tangan, ngisi terus tanda tangan kayak gitu. Nah, terus sebenarnya sampean proses itu sekarang sudah bisa proses 2 bulan sebelum visa habis itu sudah bisa proses. Sampean kan bulan 12 toh habisnya. Jadi tinggal sebulan. Nah, itu boleh sampai sekarang ini sudah bisa untuk proses. Sampai tinggal lengkapi semua dokumen, nanti sampai ada waktu sebenarnya di Satin itu ada imigrasi bisa untuk extend visa. Jadi sampai nggak usah bolak-balik yang Wanjai. Di Satin di mana Mbak? Sampean pernah ganti KTP? Nang iku Setmoon. Iya, di situ juga bisa kok Mbak untuk extend visa. Di tempat bikin KTP itu? Iya. Bentar tak carikan dulu alamatnya ya, Satin ya. Satin ada Mbak, bisa itu. Kalau sampean datang pagi sebelum jam 9 sampean ambil urutan nomor, itu biasanya setengah jam bisa selesai. Visanya langsung bisa diambil. Langsung jadi. Tapi kalau di imigrasi Wanjai itu kan perlu Dropbox kan? Nah, itu Dropbox itu perlu waktu 4-6 minggu. Oh, gitu. Tapi kalau udah lewat nggak apa-apa, karena datanya udah masuk. Ya, nggak apa-apa. Kalau lewat dari itu, terus nanti visanya belum turun, nggak apa-apa. Yang penting kan sampean masukinya sebelum batas visa habis. Sebelum, kan masih 1 bulan. Paling gampang itu di cabang. Kalau sampean ke cabang contoh di Satin ya, sampean harus bawa paspor asli, kontrak kerja asli, Hongkong ID asli. Nah, itu harus dibawa semuanya komplit. Terus selain itu persyaratan pendukung seperti fotokopi, terus formulir 988A, terus sama undertaking dan juga sama itu
surat penjamin dari majikan. Nah, itu dilengkapi semua, terus disodorin, terus sampean ambil urutan nomor kayak gitu kan. Terus nanti kalau dokumennya sudah lengkap semua, tidak ada kesalahan, tidak perlu diperbaiki lagi, biasanya langsung sampean dipanggil, kamu masih tinggal di sini kayak gitu kan, masih tinggal sama majikan ini. Ya, aku extend visa karena aku nggak pulang ke Indonesia karena masih ada COVID kayak gitu kan. Nah, itu biasanya terus suruh nunggu sebentar, terus dipanggil lagi, bayar 230, selesai. Biasanya setengah jam itu. Malahan gitu ya, Iya, malah lebih gampang, Mbak. Berarti beneran di tempat pembuatan KTP itu aku nyerahin datanya, gimana cara ngomongnya? You extend visa, jod toking kayak gitulah. Bilangnya gitu. You extend visa. Same employer. Kayak gitu. Bilang majikan sama, aku mau extend visa, ngojot toking kayak gitu loh. Itu mereka sudah paham pasti. Berarti ini kan nanti besok aku ke fotokopian, ngeprint ini tadi dokumen formulir 988A, terus understand gue mau, terus surat penjamin gue mau, terus tanggal 12 gue mau kan kungkungku ki arep foto-foto kabeh anak-anake lah, majikan gue mau kan nang Samsuipo to Mbak. Berarti engko tak kon nggawa kertas iku, tak kon nggawa kungkung, tak kon ngeke anake iku, tak kon ngisi. Tapi majikan percaya kalau sampean ngurus sendiri? Iya, kemarin gini kan aku ngomong, wah tuan larang tenan 600. Aku tak tekok koncoku wae nggawe dhewe nang Wancai 230. Yo lek kowe iso enggak Wenti jerek ngono. Yo jajal, aku tak tekok koncoku jerek iki enggak susah, aku enggak apa-apa aku mau. Ya wes ngene, lek memang kowe iso ya urusan duit bis, duit makan, duit kuwi pisan ku tak ganti ngono kuwi. Wonge. Bilangnya gitu. Ngopi. Jare bojoku ganti nggih ngopi. Jare. Iya, iki melek bengi ngopi, aku tapi ra kuat ngopi. Dengan tahun nang kene yo energen kuwi. Energen? Ngopi ki tau nggak iso merem tekan isuk lho, Mbak. Masa? Tekan isuk dan biar tekan isuk ra merem. Ditulak ae, Mbak. Lantai 3 ya Mbak itu tempatnya untuk imigrasi. Lantai 3. Songwoje Satin. Nanti tak kirim aja alamatnya ya, yang di Satin itu. Jadi nanti sampean kalau pas jalan atau belanja atau apa kayak gitu sampean cari-cari kayak gitu. Enggak lihat tahu bener enggak tempatnya ini kan. Yes, betul sekali. Malah enggak kesel-kesel nang Wancai. Kalau Wancai nanti tinggal sampean masuk ke imigrasi lantai 3. Lah di lantai 3 itu nanti sudah ada di depan jendela nomor 4 sama 5. Itu biasanya ada petugas yang standby, nampani area-area extend kayak gitu kan. Nah, kalau di imigrasi Wancai itu sama seperti persyaratannya, formulir 988A, terus fotokopi paspor, fotokopi visa, terus sama surat penjamin dari majikan, terus sama undertaking, terus dimasukkan, ditumpuk kan kayak gitu, terus sampai nanti suruh pulang, suruh nunggu 2-6 minggu lah kayak gitu. Normal biasanya paling cepat 2 minggu. Nanti sampean dapat kiriman surat bahwa proses extension visa sedang diproses. Terus dapat kiriman surat lagi, suruh bayar di kantor pos atau bisa lewat online FPS kayak gitu kan, 230. Nah, nanti kalau udah dibayar, biasanya selang 2-3 hari, tidak terhitung Sabtu dan Minggu, nanti visa akan dikirim, bukan dikirim ya, akan kirimi surat lagi, suruh barcode-nya nanti dikirim, terus sama suruh download. Sekarang kan soalnya kan e-visa kan, elektrik kan, kayak gitu. Jadi bukan visa tempel lagi. Begitu. Selembar kayak konco pun dudunya ngono kuwi. Kayak gitu. Nanti kalau gimana? Berkas itu dimasukkan dalam amplop apa piye, Mbak? Ya sampean cepat-cepat amplop. Biasanya kalau di imigrasi Wancai itu ada petugas yang nampani kan, terus nanti diterima, dicek dokumen komplit, terus baru ditumpuk, nggak perlu amplop. Kalau di imigrasi cabang kayak Satin contohnya, itu juga nggak perlu amplop.
kayak file aja, terus nanti sampean sodorin, itu filenya nanti juga dibalikin kok kayak gitu. Terus habis itu nanti dicek-cek lagi kan. Nah, terus ditumpuk. Terus nanti kalau sudah tidak ada kesalahan waktu ngisinya, waktu segala macamnya, persyaratannya komplit, sampean dipanggil bayar 230 selesai. Kalau di imigrasi cabang. Gitu. Mak, lebih enak ya. Jangan coba dulu di imigrasi cabang. Nanti kalau ya. Tapi paling tanggal 12 kungkungnya baru ketemu karo anaknya, berarti tanggal 13 ki dino Selasa. Minggu, berarti Senin. Senin baru aku neng satim sek ngono. Pagi ya sebelum jam. Mereka buka kan 8:30, paling tidak sampai 8:30 atau jam 8 udah di situ. Biasanya kalau walk in itu kan biasanya harus ambil urutan nomor toh. Kayak gitu, jam 8:30 udah standby di situ. Terus biasanya nanti kalau nggak rame ya sampai langsung suruh masuk lagi, terus langsung diproses kayak gitu. Setengah jam langsung selesai. Emang petugasnya banyak sih nenggon pas bikin KTP kui. Segmen iki. Cepet juga kemarin. Iya. Bikin KTP. Sekarang semuanya serba cepat toh, Mbak. Prosesnya nggak pakai ribet, nggak pakai lama. Aku ki sampai kerja ki nggak konsen ngei uyah nenggon gelas kungkung ke. Menti. Aku nggak lengkap iki kerjane. Apa meneh utekku ki sik nganu amburadul iki mikir ke visa aku ngono. Aku kok bengi sak teleponan jadi urung tenang aku ngono kuwi. Sampai nutun tenan lho, Mbak. Sampai gak tenang nyambut gawe. Bingung, Mbak. Ya Allah, piye nang imigrasi aku kepiye lah nggak enak panduan ngene iki lah kok tekan kono aku ra moto kopi opo-opo piye coba paling kon balik neh no di reject kon balik neh kon mulai lah iya mangane kuwi aku golek informasi ya Allah muga-muga untuk informasi sampai nangis ngono sampean majikane kon bayar 500 mbok sisane tinggal aku ya tak nggih ngopi ngono. Lah apa jenenge aku ketak-ketak nang agent jadi aku kesel Mbak. Aku jane pengen pindah ke mbiyen ki. Cuman kan aku apa ya krungu-krungu kok aku mbiyen tau ngebreak saurung Covid sih 2016 opo piro. Jarene iki dataku dikunci ngono. Ngono kuwi jadi iki aku wah berarti aku ora iso metu kok ajene asine aku males ajene iki sumpah males tenan. Ya dicoba lo nanti kalau sampai nanti mau renew kontrak, coba aja nanti sampai pindah. Bisa enggak kayak gitu. Kalau seandainya ternyata visanya bisa turun, berarti kan tidak dikunci kayak gitu. Langsung golek. Tapi yo kok delok keadaan nang 2023 kan finise, Mbak. Yo, lo kan nambah lagi toh? Ya ampun, delok keadaan oma. Begitu. Oke, jadi setahun. Pokoknya pastikan pokoknya 6 bulan sebelum finish itu diyakinkan hatinya antara mau ganti majikan, nambah atau pulang dulu kayak gitu. Tapi nang hati ki kayaknya pulang dhisik lho, Mbak. Kalau pulang dhisik berarti nunggu aja cari majikan di sini, terus nunggu visa di Indo. 3 bulan mosok gontek duitnya. Mosok gontek duitnya. Wah, bulan wis entek. Wonge gosong duitnya entek biasane. Nah, makanya ndang balik rene, makanya kan lek wis entek duitnya gosong, otomatis kan kok nyambut gaene semangat. Biasanya kan ngono kuwi balik duitnya balik meneh. Lah, sing soro iku wis duitnya entek, awake gosong, terus proses balik meneh bingung meneh. Nah, golek meneh piye? Kuwi lek misale balik Indo yo misale yo balik Indo untuk 6 bulan apa setahun ngono kuwi harus masuk PT meneh to Mbak? Harus no Mbak. Proses mulai dari nol lagi no. Kalau sampean proses tetap mulai dari nol. Tapi kalau sampean finish kontrak itu biasanya aku dengar ada PT namanya Parko Laut. Sampean Jawa Timur toh apa Jawa Tengah? Aku Palembang cuman biyen nang PT Malang. KTP-ne dulu dibikin mana? Masa Palembang? Tetep tetep KTP Sumatera kan Lampung ngono. Oh, Lampung. Aslinya Palembang cuman kan biyen rapine karo wong Lampung jadi penduduke nang Lampung ngono jadi nggo KTP Lampung. Gawe KTP Lampung. Ket saiki bangga KTP Lampung.
Iya, cuman KTP ini wis mati, Mbak. Oh, gak apa-apa sok dinyarni neh. Lek Lampung masih agak-agak gampang, tapi lek Sumatera, Medan, kono-kono kuwi lumayan rada Palembang. Palembang iku rada angel proses. Nah, harus pindah ke Jawa dulu atau pakai Lampung baru bisa. Sampai pirang puluh tahun loh Mbak sampai KTP-ne mati. Kok pirang puluh tahun? Ya ora ta, Mbak, 2015 rene enggak kerasan balik Indo. Terus balik nang Hongkong meneh. Apa yo? Di di apa? Di interminate nang Lopan aku. Lah merga nih aku yo enggak di kamar, aku yo enggak betah nang kono, pokoke enggak betah pokoke internet di interminate yo wis balik meneh. Terus 2017 18, 19, 2017 nang Jongsawan ngono untuk 2 tahun finish. Mulai cuti sebulan. Terus iki balik iki nggone kakek iki 3 tahun. Terus nanti mau pulang dulu. Terus nanti kesini lagi. Aku balik dhisik. Cuman nek balik dhisik yo kuwi mau lek kesuwen yo proses PT meneh ngono. Iya, kalau nggak mau ya pastikan jangan lebih dari 6 bulan, paling normal 3 bulan. Oh, normal 3 bulan nggak usah. Iya. PT, terus paling apa ngirim paspor kuwi. Iya, betul. Ngirim paspor, ngirim kontrak, Hongkong ID-nya difotokopi sama foto sampean proses gitu. Jadi pastikan sebelum pulang ketemu majikan dulu kan bisa toh, nanti majikan nunggu 3 bulan untuk proses ini nih kakek semalam ki nggak iso turu ngopo kepala kuki koyo enek di buntel opo ngono apa kuki mikir opo aku ngono karo kakek ora kuki jangan tekon tapi alon-alon banget suarane opo aku ngono kuki njogo aku tekan aku mati enggak lah aku ngono aku mikir ke visa lho isih mumet kok mati kon kuwi aku ki enggak teko jan ninggal kiki api. Cuman aku ki pengen balik dhisik. Yo ngomong karo majikan no. Mbok aku tapi udah iki saiki loro-loroan. Mbokku ki arep nang pindah nang Inggris pisan sing nganu tanda tangan aku iki. Yo dijogo to Mbak ngesakne mbae. Tapi pengen balik. Cuti ae, mulia cuti ae. Masane anakku Mbak ket bayar atau openi dengan saiki. Iya sampean. Ora usah mikir bae, Mbak. Mikir anake ae. Iya mek masakne bae, tapi anakku ket bayar atau sing cilik ki kapan balik? Aku ki gak pengen turu sing ngono ki kan nelongso aku malah gak tau telepon saiki. Ya mulai lho, Mbak. Iya ki pengen mulai lho, Pak. Mulai ngecas neng kok gaya adik neng. Eneng to koyo anu HP ae. Iya jane kan dicas to, Mbak, wong dincupno kan ya dicas. Iya lek baterene lowbat ya tak cas iki lek isu tiap isu tekan kae wis arep kerja meneh baru tak cabut cas-casane. Iya. Nek sampean mulai kan ora ya dicas, ayo. Kecuali ora enek cas-casane. Ya ora enek cas-casane sik arep golek iki. Oh, lah jane cas-casane digondol tanggane jane diyene. Oke, wes. Ya, begitu Mbak ya. Nanti tak kirim Mbak. alamatnya. Terus tak kirim persyaratannya. Terus sampai print, nanti majikan suruh tanda tangan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo WA dulu ya. Takutnya pas sampai telepon aku pas lagi sibuk kan nggak enak, nggak bisa angkat telepon. Pokoknya matur suwun banyak. Doain Mbak sehat, rezeki lancar, sukses, amin. Sampai juga ya. Muga-muga tangan untuk jodoh sing pas cocok nak jero ati. Amin ya Allah, amin. Matur suwun doane. Cas-casan. Oke. Ya wes, good night Mbak ya. Selamat malam, selamat istirahat. Yuk, bye-bye. Bye-bye.